Biarlah setiap hati kita menjadi tanah yang subur untuk setiap benih firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya suatu saat kami akan bertemu muka dengan muka bersama Engkau Tuhan dalam kekekalan. Namun biarlah pada saat kami ada di bumi ini, kami senantiasa merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Mari sambil bangkit beriringkan pujian ini. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Katakan saat indah. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Bapa, Engkau yang kami inginkan di tempat ini. Satu-satunya pribadi yang kami butuhkan hanyalah Engkau Yesus. Hadirlah di tengah-tengah kami. Jamah hati kami oleh Roh Kudus dan firman-Mu, supaya kami bisa berubah
menjadi pribadi yang Kau mau. Kami minta belas kasih-Mu turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oke. Hari Rabu ini saya ingatkan kembali, doa malam diliburkan ya, karena sehubungan adanya training penjala angkatan ke-20. Ada beberapa jemaat anggota kita yang ikut ya, Hillary, Pak Denny, ya, Andrew, dan juga ada dari gereja-gereja luar yang juga mengikuti training ya. Tolong doakan agar training ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Misi dari training ini adalah menghasilkan penuai-penuai di akhir zaman. Dan kita percaya bahwa kita ini sedang hidup di era penuaian terakhir ya. Jadi kita mau terlibat, bukan hanya sebagai orang-orang yang ikut bersuka cita, tapi juga orang-orang yang dipakai Tuhan di dalamnya. Amin, saudara. Sudah nggak terasa kita setengah tahun melewati 2022 ya. Keberadaan Anda hari ini membuktikan kasih Tuhan dalam hidupmu. Nah, baru-baru ini kita menyelesaikan pembacaan kitab Filipi ya. Kita sudah masuki kitab Amsal, tapi belum berapa lama kita selesaikan kitab Filipi. Ini kitab yang luar biasa, saudara. Kitab ini hanya terdiri dari 4 pasal, tapi kitab ini dilahirkan di dalam penjara. Ketika Paulus dipenjara di Roma, dan ditulis dalam kondisi kaki Paulus diikat oleh rantai. Jadi kitab ini lahir di dalam tekanan. Tahukah saudara, tekanan itu menghasilkan berlian? Amin. Berlian itu dihasilkan dari tekanan loh. Dalam waktu yang panjang dan dalam tekanan yang sangat ekstrim. Akhirnya jadi berlian. Kalau Tuhan izinkan ada tekanan dalam hidupmu, itu artinya Tuhan sedang membentukmu menjadi berlian. Amin. Haleluya. Nah, saya mau membahas 3 ayat dari kitab Filipi. Sebenarnya ini adalah ayat yang paling penting. Dan justru seperti yang saya katakan, di dalam kitab ini ada berlian. Sesuatu yang lahir dari tekanan tapi datang dari hati Allah sendiri. Mari kita perhatikan mulai dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 12. Bunyinya demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia pertama ya, dan yang kedua kuasa kebangkitannya, dan yang ketiga dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ada 3 hal yang dikehendaki Paulus, sebetulnya ini kerinduan yang paling dalam, menjadi sasaran kehidupan dari Paulus, saudara. Harusnya ini juga menjadi sasaran kehidupan Anda dan saya loh. Yang pertama dikatakan mengenal Dia, yang kedua mengalami kuasa kebangkitan, yang ketiga persekutuan dalam penderitaan. Tapi pagi ini saya mau mengajak kita melihat yang pertama saja, yaitu kerinduan Paulus untuk mengenal Dia atau mengenal Yesus. Saudara, kita perlu mengerti bahwa kitab Paulus ini, kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus 6 tahun sebelum dia dipenggal. Jadi 6 tahun sebelum dia mati. Ini adalah kira-kira setelah dia melayani Tuhan dengan setia sepanjang 30 tahun. Paulus sempat dipenjara 3 kali. Kalau saya sendiri pun usia atau lamanya saya pelayanan di dalam Tuhan itu belum mencapai 30 tahun. Ya, tapi Paulus sudah sedemikian dalam, 30 tahun tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang jauh lebih dahsyat dibanding saya. Dia masih bilang begini, aku ingin mengenal Dia. Apakah 30 tahun itu tidak cukup bagi seseorang mengenal satu pribadi? Perhatikan saudara. Nah, oleh karena itu kita melihat apa yang dimaksud dengan mengenal Dia.
Kata mengenal itu dalam bahasa Indonesia memang tidak terlalu jelas, ya seperti seakan-akan kenal begitu saja. Tetapi dalam bahasa Yunani kata mengenal itu ada beberapa tingkatan. Dan yang digunakan dalam Filipi pasal 3 ini digunakan kata ginosko yang diterjemahkan menjadi mengenal. Sebetulnya ginosko itu adalah tingkat pengenalan yang paling dalam. Ya. Saya seperti contohnya hari ini saya bisa kenal dengan Caca. Ya, tapi saya tidak tahu sedalam apa, bagaimana kesukaannya, karena saya hanya sebatas kenal. Tapi yang Paulus maksud di sini adalah mengenal sampai ke titik yang terdalam. Dan itu biasanya kata ginosko itu dipakai dalam arti pengenalan seorang suami kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya. Tahun ini saya sudah 13 tahun menikah ya dengan istri saya. Dan 13 tahun itu memberikan saya pengenalan yang lebih dalam daripada sebelumnya ketika kami masih belum menikah. Ya, saya tahu lebih banyak tentang istri saya, bagaimana istri saya itu bersih banget. Saudara. Saya ini kurang bersih. Kadang-kadang kalau saya pakai habis olahraga, pakai kaos, saya taruh aja di mana gitu ya. Mungkin saya pikir nanti saya pakai lagi. Baru saya taruh, 5 menit udah hilang kaosnya. Tahu nggak ada di mana? Itu di tempat cucian, saudara. Jadi perlu, akhirnya saya mengerti juga ya itu adalah sikap kehidupan dia. Ya. Saya tahu bagaimana begitu capeknya dia. Kalau saya udah bilang, ayo jalan-jalan, langsung seger saudara. Itu seperti ada energi baru dari surga turun. Set, ayo katanya, mau ikut, mau gitu ya. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya mengenal dia cukup lama, saudara. Dan Paulus mau mengenal Yesus sampai sedalam itu. Saudara, dalam Alkitab, ternyata ada 3 tingkatan atau 3 level hubungan yang bisa tercipta antara orang percaya dengan Kristus atau dengan Tuhan. Nah, coba tampilkan yang pertama. Ada 3 level hubungan, PowerPoint-nya ya, yang terjadi antara orang percaya dengan Tuhan. Yang pertama adalah hamba. Ya. Next. Ya. Yesus bilang begini, hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Kenapa tuannya melakukan ini, kenapa tuannya melakukan itu, dia nggak tahu. Yang hamba tahu itu cuma perintah dan pemberian. Hamba hanya tahu apa yang dikerjakan oleh tangan tuannya. Ya. Semua kita ketika kita baru mengenal Yesus, kita ini hubungannya seperti hamba dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Ya, kita cuma tahu apa yang bisa dikerjakan oleh tangan Tuhan dalam hidup kita. Tangan Tuhan bisa menolongmu, amin. Tangan Tuhan bisa menyembuhkanmu. Tangan Tuhan bisa memulihkanmu. Tangan Tuhan bisa melakukan mujizat dalam hidupmu. Tangan Tuhan bisa memberikan jalan keluar dari masalah yang kau hadapi. Bukankah kita ketika datang sama Yesus, karena banyak dari kita, termasuk saya dulunya, datang karena butuh bantuan, datang karena butuh pertolongan, datang karena butuh karya dari tangan Tuhan. Amin, saudara. Tapi kalau kita datang hanya sebatas itu, sampai hari ini kita hanya punya hubungan karena kita sampai di titik itu, kita ikut Yesus karena hanya pemenuhan kebutuhan kita. Hei, hubungan kita masih hamba dengan Tuhan loh. Ya, jadi saya menyebutnya hubungan hamba dengan Tuhan ini hanya sebatas mengenal klik berkatnya. Ya. Yang berikutnya, yang kedua, nah ini lebih intim saudara, yaitu hubungan seperti dengan sahabat. Ayatnya, Yesus bilang, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Seorang sahabat itu lebih intim, lebih dalam mengenal Tuhan, mengenal sahabatnya, tidak sebatas apa yang bisa dibuat oleh tangan seorang sahabatnya. Dia bahkan tahu apa pikiran-pikiran sahabatnya, apa kerinduan sahabatnya, apa rencana sahabatnya. Ya, saya percaya saudara di sini pernah curhat ya, curhat tentang masalahmu dengan sahabatmu. Demikianlah. Dan saya pastikan kita semua tidak akan curhat dengan sembarangan orang, betul ya?
Kita hanya akan mencurahkan isi hati kita hanya kepada sahabat kita. Dan Tuhan berkata, seorang sahabat itu tahu apa yang Tuhan mau buat. Apa rencana dan pikirannya. Tuhan beritahukan. Ya, ini sebuah kelebihan yang luar biasa. Saudara, kita nggak perlu buka ya. Saudara pasti ingat ada sebuah peristiwa di mana ada sebuah kota yang begitu parah dengan dosanya di zaman Abraham hidup, yaitu kota Sodom dan Gomora. Ya, sebetulnya Tuhan menanti Sodom dan Gomora untuk bertobat itu sudah ratusan tahun loh. Ya, cuman Alkitab tidak menyebut dengan jelas berapa lama, tapi sebetulnya Tuhan dengan sabar menanti Sodom dan Gomora untuk bertobat. Namun kita tahu Sodom dan tidak bertobat, dan akhirnya Tuhan memutuskan akan menghancurkan Sodom. Dan yang menarik, sebelum Tuhan mau melakukan rencananya, coba perhatikan Kejadian 18 ayat 17. Ya, kita lihat ayatnya dulu, Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak bicara sesuatu yang belum dilakukan. Ini bicara rencana Tuhan. Tuhan bilang, apakah aku menyembunyikan rencanaku untuk menghancurkan Sodom ini kepada Abraham? Kenapa Tuhan berpikir demikian? Karena Abraham adalah sahabat. Hubungannya dengan Allahnya tidak sebatas seperti hubungan antara hamba dengan Tuhan, tapi dia sudah begitu lebih intim seperti dengan sahabatnya sendiri. Oleh karenanya ketika hal itu disampaikan, lalu si Abraham itu sempat bersyafaat. Haleluya. 25 tahun yang lalu, saudara, waktu itu saya masih ada di dunia sekuler, saya belum menjadi hamba Tuhan. Saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan di kota Bandung. Bahkan waktu itu saya masih hidup dalam dosa, saudara. Saya diajak mama saya datang berkunjung ke rumah seorang hamba Tuhan yang tidak saya kenal. Waktu itu adik saya yang laki-laki juga ikut, jadi kami bertiga datang ke sana. Dan singkat cerita kita berkenalan sebentar, lalu saya lebih banyak menjadi pendengar. Namun pada kesempatan ketika kami mau pulang, lalu hamba Tuhan ini berbicara, bolehkah saya berdoa buat Hari dan adiknya gitu. Ya tentu kami menerima ya, didoakan, apa salahnya dengan didoakan. Dan waktu itu saya ditumpangi tangan, saya tidak mengerti, ada sebuah bahasa yang aneh yang keluar dari mulutnya waktu itu. Karena saya waktu itu tidak mempercayai hal-hal yang sifatnya supranatural. Hamba Tuhan itu berbicara dalam yang saya tahu ternyata hari ini katanya itu adalah bahasa roh. Sikata pakarala baraya, terus dia tumpangkan tangan kira-kira ya tidak berapa lama. Namun setelah itu dia berhenti sejenak. Setelah dia berhenti, lalu dia berbahasa Indonesia. Sambil tangannya tetap ditumpangkan di atas kepala saya. Dan dia menyampaikan pesan-pesan dalam bahasa Indonesia. Bagi saya, ya itu sebuah pesan yang baik, saya terima begitu saja. Namun ada hal yang berbeda ketika dia menumpangkan tangan atas adik saya, saudara. Ya, dia lakukan hal yang sama, dia mengucapkan bahasa-bahasa yang lain itu. Lalu setelah itu dia berbahasa Indonesia. Tapi pesannya berbeda. Saya ingat 2 kalimat yang diucapkan, bunyinya begini. Kenapa engkau tidak percaya? Lalu kalimat yang kedua, aku adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Cuma begitu, kan itu pesan yang aneh toh. Kepada seseorang yang baru pertama kalinya berjumpa, lalu memberikan pesan seperti itu, sepertinya kayak gak nyambung gitu, betul gak saudara? Ini maksudnya apa? Namun saudara, saya melihat ada satu hal yang berbeda karena saya melihat adik saya meneteskan air mata oleh pesan yang tidak nyambung itu. Dan ketika kami pulang, hubungan saya dekat dengan adik saya, dia terbuka. Kenapa? Apa yang terjadi tadi? Dia bilang, saya tidak mempercayai hamba Tuhan itu. Saya tidak mempercayai kata-kata aneh yang keluar dari mulutnya. Dan saya berkata dalam hati saya, dia bilang dalam hati, aku tidak percaya.
Dan waktu saya ingat kalimat pertama yang diucapkan oleh hamba Tuhan itu apa? Kenapa engkau tidak percaya? Lalu adik saya bertanya, saya ingin menguji, tapi saya mau menanyakan sesuatu dari dalam hati saja. Lalu adik saya bertanya, bisakah Yesus membangkitkan orang mati? Dalam hati, saudara. Dan hamba Tuhan itu berkata apa? Yesus adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Wow. Tidak ada pribadi di muka bumi ini yang bisa tahu sampai jauh ke dalam hatimu, kecuali Dia, Allah kita. Amin. Dan itulah yang disingkapkan kepada sahabat. Dikatakan apa? Tadi kembali ke PowerPoint yang tadi. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Seorang sahabat, saya menyebutnya mengenal firman-Nya. Dia bukan saja mengenal berkat-Nya, tapi mengenal firman-Nya. Saudara pernah baca Alkitab, saudara bolak-balik nggak ngerti-ngerti, betul nggak? Maksudnya apa sih? Baca lagi nggak ngerti. Pak, susah saya kalau baca Alkitab, yang tahu ngantuk, ngertinya enggak, katanya gitu ya. Tapi saya pernah mengalami itu. Namun satu hari saya pernah mengalami sebuah perubahan. Ketika saya membaca, kok saya jadi ngerti? Seperti ada pencerahan muncul dari hati dan pikiran saya. Yang saya tahu benar, itu bukan dari saya pribadi. Ketika engkau punya hubungan yang begitu dekat, seperti sahabat, ada kalanya mungkin saudara sudah mengalami ya, membaca firman yang tadinya engkau nggak ngerti, engkau mulai ngerti loh. Ada penyingkapan rahasia surgawi di sana. Siapa yang lakukan itu? Hei, Dia men. Karena engkau sudah menjadi sahabatnya. Tapi lebih daripada itu, ada hubungan yang paling dalam. Ketiga, klik. Yaitu mempelai. Inilah hubungan yang paling intim dan inilah yang dikejar Paulus. Sehingga Paulus menulisnya dengan kata apa? Ginosko. Yaitu mengejar hubungan seperti mengenali seorang istri mengenali suaminya. Saudara, sahabat tahu banyak tentang sahabatnya. Tapi istri tahu jauh lebih banyak. Seorang sahabat mungkin saja tahu apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya. Seperti Abraham bisa tahu apa yang akan dilakukan Allah terhadap kota Sodom. Amin. Tapi seorang istri tahu kenapa Allah sampai melakukan itu. Sudah tahu perbedaannya? Yang satu tahu apa yang akan dilakukan, yang satu tahu apa alasannya melakukan itu. Saudara, ini luar biasa. Satu ketika ada peristiwa yang agak mirip. Di mana bangsa Israel ketika dibawa ke padang gurun, 10 kali bangsa Israel tidak mau mentaati Tuhan. 10 kali bangsa Israel mencobai Allah. Sampai pada satu titik Tuhan berkata cukup. Dan pada titik itu Tuhan berkata kepada Musa, ya, yang memimpin bangsa Israel kan Musa, aku akan musnahkan bangsa ini. Dimusnahkan. Dan engkau akan kuberikan bangsa lain untuk kau pimpin. Israel dan akan lenyap untuk selama-lamanya dari muka bumi. Itu sudah dilakukan belum? Itu belum dilakukan. Itu baru rencana. Betul? Allah menyatakan rencananya. Kelihatannya kok nggak percaya sih. Ayo kita lihat aja deh. Keluaran 32 ayat 9 dan 10. Keluaran 32. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Wow, bangsa yang ternyata ada sampai hari ini pernah sempat hampir lenyap dari muka bumi ini. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.
Musa diberitahu rencana Allah terhadap Israel. Tapi Musa bukan hanya sekedar tahu sampai di situ. Musa tahu jauh lebih dalam bahwa sesungguhnya hati Allah mengasihi Israel. Seakan-akan kalau saya pakai bahasa sederhana, Tuhan, sesungguhnya belas kasih-Mu jauh lebih besar daripada murka-Mu atas Israel. Engkau ini mencintai Israel loh. Lalu Musa mulai menawar kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan membatalkan rencananya. Tahu bedanya sahabat dengan mempelai? Disitulah seorang mempelai. Disitulah hal yang dikejar. Inilah sasaran kehidupan Paulus. Saudara, pertanyaannya ada di mana level hubungan kita dengan Tuhan? Apakah Anda seorang hamba saja? Atau sudah naik ya? Juga seorang sahabat. Atau bahkan jauh lebih daripada itu. Hubunganmu seperti mempelai. Coba saudara renungkan. Saudara nggak perlu tanya ya, renungkan aja. Pertanyaannya begini. Kenapa Paulus mengejar hal ini? Pernah saudara renungkan? Kenapa Paulus mengejar hal ini? Kenapa dia begitu rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam? Coba kita lihat Filipi 3 ayat yang ke-11. Di situ Paulus mengungkapkan alasannya. Dia bilang apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, kalau saudara yang pernah ikut kelas Kerajaan 1000 tahun pasti tahu. Saudara, Alkitab mencatat semua manusia, semua orang percaya dan orang tidak percaya pasti akan mengalami kebangkitan. Pasti. Dan Alkitab mencatat hanya ada 2 kebangkitan. Hanya ada 2. Yang satu disebut kebangkitan pertama. Itu tercatat di Wahyu 20 ayat 4. Yaitu orang-orang yang dibangkitkan sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Tapi yang kedua adalah kebangkitan kedua yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun selesai. Jadi ada periode pemisah waktu sepanjang berapa? 1000 tahun. Nah, yang kedua ini dibangkitkan hanya untuk apa? Diperhadapkan kepada penghakiman terakhir. Tapi yang pertama dibangkitkan untuk ikut memerintah bersama-sama dengan Yesus. Bedanya di situ. Dan Paulus yang Paulus kejar adalah aku mau mengalami kebangkitan yang pertama. Karena dia tahu ketika dia mengalami kebangkitan yang pertama, dia akan ikut memerintah bersama Yesus. Jadi perhatikan saudaraku, tidak semua orang Kristen akan ikut memerintah bersama Yesus ya. Ada syarat-syarat yang harus dilampaui. Ya, dan inilah alasan Paulus mengejar hal itu. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana cara Paulus mendapatkan pengenalan yang begitu intim? Caranya gimana? Mari kita lihat ayat ke-12. Paulus bilang begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan apa? Aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Apa yang Paulus buat supaya dia bisa mengenal Tuhan sampai ke tingkat yang paling intim. Dia bilang, aku mengejarnya. Artinya apa saudara? Ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Saudara tunggu di rumah sampai hal itu muncul sendiri. Enggak mungkin. Ada upaya yang harus dilakukan. Dan upaya itu luar biasa saudara. Kenapa saya tahu luar biasa? Kata mengejar di sini, dalam bahasa aslinya menggunakan kata dioko. Dan tahukah saudara apa arti kata dioko? Dioko itu artinya berlari sekuat-kuatnya untuk menangkap sasaran. Berlari secepat-cepatnya untuk menangkap sasaran. Artinya apa? Paulus mau katakan, aku habiskan segalanya, apa yang kupunya, waktuku, tenagaku, segala yang kumiliki, hanya untuk mengejar satu sasaran. Siapa itu? Yesus. Mungkin sudah bertanya, Pak, bagaimana cara mengejar seperti itu, Pak? Bagaimana kita mau lakukan itu, Pak? Betul nggak ya?
Kadang-kadang bingung juga, iya sih. Saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti aja ya, supaya nggak terlalu teologis. Saya mau tanya kepada saudara, kalau engkau mau mendekati satu pribadi dengan tujuan, supaya engkau kenal sedalam-dalamnya, kira-kira apa yang harus kamu buat? Apa yang kau akan buat? Nih, misalnya nih, ya, siapa namanya? Kristo, jangan Kristo ya. Misalnya Nando tuh ya. Nando gitu. Lalu dia terpesona dengan Ati. Aku mau mendekati, mau kenal dia. Bukan sebatas kenal doang, lebih dalam lagi, lebih dalam. Kira-kira apa yang Nando harus buat? Dia berdoa, berpuasa di rumah. 40 hari, 40 malam. Oh enggak saudara, bukan begitu caranya. Jadi apa yang harus dia buat? Gampang, ya kenal dong, dekati dong. Atau kalau boleh pakai bahasa yang paling mudah dimengerti, habiskanlah waktumu bersama-sama dengan dia. Amin. Waktu engkau menghabiskan waktumu dengan seseorang sebanyak-banyaknya, maka engkau akan mengenal dia lebih dalam dari hari ke hari ke hari. Betul enggak? Sederhana sekali. Habiskanlah waktumu sebanyak-banyaknya. Saudara tahu enggak? Ketika engkau menjadi berkat untuk orang lain, engkau sedang bersama Tuhan. Ketika engkau memberitakan Injil, engkau sedang bersama Tuhan. Ketika engkau membaca Alkitab, engkau menemukan Tuhan di situ. Amin. Ketika engkau melakukan perintahnya, di situ juga ada Tuhan. Ketika engkau berdoa, di situ ada Tuhan. Bahkan ketika engkau menyembah Dia, engkau berjumpa dengan Tuhan. Apakah Anda masih mau bertanya, bagaimana cara saya bisa bersama dengan Tuhan? 40 tahun yang lalu, saudara, ada seorang pengusaha yang sebetulnya usianya masih tergolong muda, sekitar 30 tahunan, orang Surabaya. Tapi pengusaha ini sudah bangkrut, hidupnya itu SKD. Tahu SKD? Sakarpe Dewe. Ini orang Papua nggak ngerti ya. Semaunya sendiri, udah gitu sombong lagi. Keras kepala, nggak mau diatur. Ya tentunya orang seperti ini pasti hidupnya dalam dosa, betul ya? Tidak hidup dalam kebenaran firman. Namun satu hari, saudara, dia diajak oleh seorang kawan menghadiri sebuah kebaktian. Dan di kebaktian itu, Roh Kudus menjamah hatinya. Hari itu mulai terjadi sebuah perubahan. Perlahan tapi pasti dia mulai meninggalkan kehidupan lamanya. Dan ada sebuah kerinduan yang muncul dari dalam hatinya. Dia ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ya. Karena waktu itu dia bangkrut, saudara. Dia hanya bisa menempati sebuah rumah yang kecil. Dulunya dia orang yang cukup berada, rumah kecil, tinggal bersama istri dan mertuanya. Tapi hatinya dipenuhi kerinduan untuk mengenal Tuhan. Jadi apa yang dia buat? Hampir setiap hari itu istri dan mertuanya diajak nyanyi. Haleluya, sebab Tuhan baik gitu ya. Wah, pokoknya setiap hari muji Tuhan. Dan kerinduannya untuk menceritakan Yesus di mana-mana. Sampai satu kali ketemu dengan orang gila. Dia mau coba injili, saudara. Ya, orang gila itu diinjili sama dia. Dan tahu apa yang terjadi? Selesai diinjili, dia tetap aja gila, saudaraku. Ya namanya juga gila ya, diajak ngomong aja gak nyambung. Tapi begitu rindunya dia, waduh, Anda mau terima Yesus? Itu perang di sana nggak selesai. Nggak nyambung jawabannya. Akhirnya karena dia juga bingung, gimana? Dia ambil gitar dan dia mulai menyanyi. Udah tahu apa yang terjadi? Orang gila itu sembuh loh. Seperti tiba-tiba ada roh jahat yang keluar dari tubuhnya dan pikirannya kembali menjadi waras. Pengusaha ini senang banget. Tuhan menyertai aku.
Wah, aduh senang banget. Dan begitu orang, namanya juga orang baru belajar Alkitab, saudara, baru mengenal Tuhan. Dia nggak ngerti, maksudnya pengertiannya tentang Allah itu begitu minim. Apa yang dia buat? Dia bawa gitarnya, dia datang itu rumah sakit jiwa Menur yang ada di Surabaya. Dia masuk ke situ bersama 1-2 orang kawannya. Ditahan, ada apa ini? Ada apa ini? Anda bawa gitar ke sini. Hanya dipanggil oleh kepala rumah sakit. Kamu ngapain ke sini bawa gitar? Saya mau menyanyi di sini. Menyanyi apa? Menyanyi, memberitakan Yesus. Ya ampun, kamu gila ya, katanya gitu. Jadi dia masuk ke rumah sakit gila karena dianggap gila. Terus kepala rumah sakit itu bilang, kamu tahu nggak? Itu orang itu tuh, itu pasien itu. Kenapa dia masuk? Karena dia mengaku dirinya Yesus. Itu yang itu tuh. Itu sama tuh, dia juga ngaku dirinya Yesus. Sekarang engkau mau memberitakan Yesus sama dia. Dia sendiri sudah jadi Yesus katanya. Dan apa yang terjadi, kepala rumah sakit itu mengusir. Ya tentulah, dia juga gak kenal kan siapa dia juga. Kebetulan yang kepala rumah sakitnya juga bukan orang Kristen kan. Tapi saudara, tahukah itu dilakukan karena dia punya kerinduan. Dan saya percaya, begitu bodoh perbuatan itu di hadapan manusia. Tapi di surga, Tuhan tersenyum. Melihat motivasi hatinya yang tulus. Dari 1 orang gila disembuhkan, dia ajak kawannya, hadir 20 orang. Dari 20, dia ajak kawan-kawannya, tidak semua gila ya, tapi ada yang sudah waras, ngajak temannya yang waras juga. Terkumpullah beberapa ratus orang. Hari ini, dia memimpin gereja, dan anggota gerejanya sudah mencapai hampir 100.000 jiwa. Dia adalah gembala senior dari GB Rock, Pendeta Timotius Arifin. Saudara, saya mengajak setiap kita, mari dalam setiap kesempatan kita mengejar Tuhan. Dalam setiap kesempatan kita muliakan Dia. Dalam setiap kesempatan kita saksikan betapa besar kasih Allah. Dalam setiap kesempatan menjadi berkat untuk orang lain. Dodi boleh bantu maju ke depan. Seperti yang Paulus lakukan, Diogo berlari sekuat-kuatnya untuk menangkap sasaran. Mari kita menyembah Tuhan. Kau hadir di tengah kami, ku sembahkan, ku sembahkan. Kau hadir melawat kami, ku sembahkan, ku sembahkan. Kau hadir. Kau hadir di tengah kami. Yes, Lord. Ku sembahkan, Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Hadir di melawat kami. Ku sembahkan, ku sembahkan. Kau hadir di tengah kami, ku sembahkan, ku sembahkan. Katakan pencipta, pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang abadi. Yesus, Engkaulah Tuhan. Yes, Lord. Pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang sedadi. Yesus, Engkaulah Tuhan. Kau hadir
belakang. Kau hadir, sembuhkan kami. Ku sembah Kau hadir, pulihkan kami. Yes, Lord. Ku sembah Kau hadir, sempurnakan kami. Ku sembah Kau pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang abadi. Yesus, Engkaulah Tuhan pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang sejati. Yesus, Engkaulah pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang sejati. Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Yes, Lord. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang sejati. Singkat boleh maju. Yesus, Engkaulah Tuhan pencipta. Amin. Pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang abadi. Yesus, Engkaulah pencipta. Pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang abadi. Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Yes, Lord. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Biar musik saja menyembah. Mari tutup mata kita sejenak. Mari renungkan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah sampai saat ini kita mengenal Dia hanya untuk memberkati hidupmu, hanya untuk mencukupi kebutuhanmu, hanya untuk menyembuhkan engkau, dan segala hal yang bisa dibuat oleh tangannya? Apakah kau tidak rindu untuk mengenal Dia lebih dalam lagi? Untuk menjadi sahabatnya, sehingga hal-hal rahasia surgawi diungkapkan dalam hidupmu, dan Allah berbagi rencana-rencananya kepada dirimu. Engkau dipandangnya berharga untuk mengetahui rahasia-rahasia ilahi. Atau bila saudara hari ini yang sudah mengalami sampai ke titik itu, pagi ini saya mengajak kita semua untuk maju lebih intim kembali, jauh lebih intim daripada seorang sahabat, yaitu menjadi mempelai, menjadi istri yang tahu segala hal tentang suaminya. Dia bukan hanya tahu rencana-rencana suaminya, tapi dia mengenal hati suaminya. Yes, Lord. Bapa di surga, kami bersyukur untuk
untuk penyingkapan firman, sehingga kami bisa mengenal apa yang dikejar oleh Paulus. Demikianlah kami memutuskan pagi ini, kami mau mengejar Engkau, untuk mengenal Engkau jauh lebih dalam. Dan kami rindu seperti yang Paulus rindukan, kami mengalami kebangkitan yang pertama. Yes Lord, yes Lord. Bahkan Engkau menyediakan bagi kami mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Orang-orang yang dipandang layak menjadi mempelai-mempelaimu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat berkat firman-Mu pagi ini. Terima kasih buat jamahan Roh Kudus. Tuhan tolong kami untuk kami bisa melangkah maju, dan kami akan berupaya sekuat-kuatnya untuk mengejar sampai kami mendapatkannya. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Ya Bapak, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi ini kita akan menerima perjamuan kudus. Boleh menyanyikan lagu. Silakan para hamba Tuhan membagikan anggur dan roti. Kau hadir di tengah kami, sembahkan. Yes Lord, sembahkan. Kau hadir melawat kami, ku sembahkan, ku sembahkan. Kau hadir mendengar kami, ku sembahkan, ku sembahkan. Kau hadir, sembuhkan kami, ku sembahkan, ku sembahkan. Kau pencipta, pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Pencipta, pencipta, pembuat mujizat, penebus, terang abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Kau hadir, kau hadir, jamah setiap hati, ku sembahkan, ku sembahkan. Kau hadir, sembuhkan kami. mari saya undang kita bangkit berdiri. Ku sembahkan, ku sembahkan. Yes. Kita akan menerima perjamuan kudus. Oleh karenanya saya memberi waktu untuk kita sebentar melihat kehidupan kita hari-hari terakhir. Apakah ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mari datanglah dengan hati yang jujur. Akuilah segala kesalahanmu di hadapan Tuhan, sehingga engkau dilayakkan, engkau diampuni, sehingga engkau menerima berkat dari perjamuan kudus ini. Haleluya Lord. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya.
Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat korban salib-Mu. Engkau mempersembahkan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami ditebus dari segala dosa kami, menjadi milik kepunyaan-Mu yang dibenarkan dan dikuduskan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan menjawab pengumuman. Yang pertama, bagi yang ingin ikut ibadah tatap muka minggu depan, harap mendaftar lebih dahulu di grup Telegram gereja. Yang kedua, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang. Yang ketiga, ibadah online dapat diakses nanti pada jam 2 siang dan linknya akan diinformasikan di grup gereja. Yang keempat, untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan, gereja mengajak jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Setiap jam 8 malam, saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan itu. Yang kelima, doa malam sekali lagi untuk Rabu ini ditiadakan karena ada training hot. Itu aja. Mari kita berdoa penutup. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kalau kami boleh bertatap muka, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu telah Kau bentangkan di hati kami. Beri kami hati yang lembut, hati yang mudah Tuhan, dibentuk seturut kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami memahami apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau pakai gembala kami Tuhan. Beri hati hamba, hati gembala yang terus-menerus mengembalakan kami Tuhan, mengajak kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Pakai beliau Tuhan dimanapun beliau berada Tuhan. Hikmat-Mu, marifat-Mu turun atasnya. Berkati juga istri dan anak-anaknya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau. Benarkan motivasi kami, begitu WL, singer, pemain musik yang terlibat Tuhan. Beri kami hati yang lebih murni untuk mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Biar semua pelayanan kami hanya untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau berkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Berkati pekerjaannya, studi mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan jadi mereka berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidup mereka. Kami juga bawa bangsa kami Indonesia. Kami mengasihi bangsa kami. Kami memberkati Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Kami juga memberkati untuk Presiden kami Pak Jokowi. Beri dia hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Biar apapun yang dia putuskan semata-mata hanya untuk kesejahteraan Indonesia. Kami juga memberkati pemerintah dari paling tinggi sampai yang paling rendah. Beri mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Tidak lupa kami juga bawa persembahan kami ke hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa,
kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Ada pengumuman sedikit, ini hari Ibu Neni ulang tahun, jadi dia